Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Muhammad Dafi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yaitu penerapan K3L pada bidang listrik. Oke. Jadi di sini ada poin-poin pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah latar belakang, lalu tujuan, manfaat dan batasan masalah. Kemudian ada konsep dasar dari K3L bidang listrik sendiri. Lalu ada data kecelakaan kerja, kemudian ada analisa penyebab kecelakaan kerja pada bidang listrik, dan kemudian ada penerapannya pada bidang listrik. Oke, oke, yang pertama latar belakang. Jadi, bidang kelistrikan memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja, seperti kejutan listrik, kebakaran, ledakan, dan paparan bahan kimia beracun. Untuk itu, penerapan sistem kesehatan, keselamatan, dan lingkungan atau K3L menjadi penting guna mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, makalah ini akan membahas penerapan K3L di sektor kelistrikan, mencakup standar dan regulasi yang ada, jenis bahaya yang umum dihadapi, serta langkah-langkah konkret untuk mengurangi risiko. Penelitian ini diharapkan memberi gambaran komprehensif tentang pentingnya K3L dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman di sektor kelistrikan. Oke. Adapun tujuan dari makalah ini adalah untuk mengidentifikasi bahaya dan risiko di bidang kelistrikan. Lalu ada menganalisis penerapan K3L di bidang listrik. Oke, jadi yang pertama, mengidentifikasi bahaya dan risiko di bidang kelistrikan akan menjelaskan jenis-jenis bahaya yang sering dihadapi oleh pekerja dalam instalasi, perbaikan, dan pemeliharaan sistem kelistrikan. Kemudian, menganalisis penerapan K3 di bidang listrik yang mengkaji penerapan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan dalam sektor kelistrikan termasuk prosedur, alat pelindung diri atau APD, dan langkah-langkah antisipatif yang diambil. Kemudian ada manfaat. Nah, jadi manfaatnya adalah untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya K3 di bidang listrik dan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat. Nah, yang dimaksud peningkatan kesadaran terhadap pentingnya K3L adalah diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pada pekerja, manajer, dan pihak-pihak terkait mengenai bahaya pekerjaan kelistrikan dan pentingnya penerapan K3L. Lalu, untuk memberikan wawasan yang dapat membantu dalam menciptakan tempat kerja yang nyaman dan aman bagi pekerja, yang pada akhirnya mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit. Nah, batasan masalah ini Batasan masalah pada makalah ini akan membahas penerapan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan yang berfokus pada bahaya kelistrikan, dengan penekanan pada risiko dan bahaya spesifik yang dihadapi dalam pekerjaan kelistrikan. Risiko-risiko lain di luar lingkup kelistrikan tidak akan dibahas secara mendalam, sehingga makalah ini dapat terfokus pada aspek-aspek yang paling kritis dalam menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja di sektor kelistrikan. Oke, konsep dasar. Adapun peraturan-peraturan ketiga pada bidang kelistrikan, yaitu ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang keselamatan dan kesehatan kerja listrik di tempat kerja. Lalu Permenaker Nomor 33 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Kemudian ada Keputusan Direktur Jenderal Nomor Cap 48 atau PEP/PPK dan K3 8 2015 tentang kompetensi ahli K3 listrik. Nah, K3 pada bidang listrik sendiri adalah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang bertujuan untuk melindungi pekerja dan masyarakat umum dari bahaya listrik. Nah, K3 listrik mencakup semua aspek keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja yang melibatkan kelistrikan. Hal ini membuat beberapa hal mulai dari perancangan instalasi, pemeliharaan hingga pengoperasian peralatan listrik. Nah, adapun data kecelakaan kerja di Indonesia berdasarkan jumlah pekerja. Nah, data kecelakaan kerja di Indonesia memang masih sulit diakses secara lengkap, apalagi data kecelakaan yang pada bidang listrik. Pemerintah belum mampu menyediakan data yang benar-benar akurat mengenai hal ini. Data acuan utama yang sering digunakan umumnya berasal dari BPJS Ketenagakerjaan, dan itu pun terbatas pada data klaim yang masuk BPJS. Akibatnya, terdapat banyak kemungkinan dalam analisis dan penarikan kesimpulan terkait data kecelakaan kerja di Indonesia. Nah, berdasarkan grafik berikut, saya menyimpulkan bahwa angka kecelakaan kerja di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini memang benar jika dilihat dari angka absolut yang meningkat. Nah, pada tahun 2022, Tim Nasional Perusahaan Listrik Negara atau PLN mencatat bahwa telah terjadi sebanyak 29 kecelakaan kerja di lingkungan perusahaan tersebut. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 pekerja dilaporkan meninggal dunia. Angka ini menunjukkan urgensi untuk meningkatkan tindakan keselamatan kerja, serta perlunya upaya investigasi yang komprehensif guna mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan yang terjadi. Nah, berikut analisa penyebab kecelakaan kerja pada bidang listrik. Kecelakaan di bidang listrik dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan penggunaan dan instalasi sistem kelistrikan. Berikut adalah beberapa penyebab utama yang sering terjadi. Yang pertama itu adalah hubungan pendek atau korsleting. Adalah salah satu penyebab utama kebakaran kecelakaan listrik. Seringkali terjadi karena
adanya sambungan yang buruk atau isolasi kabel yang rusak. Lalu kenaikan suhu tidak normal. Kenaikan suhu yang anggap normal pada peralatan listrik dapat menyebabkan kerusakan. Hal ini seringkali diakibatkan oleh beban berlebih atau penggunaan perangkat yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Kemudian ada busur listrik atau arcing. Terjadi ketika arus listrik melompat melalui udara, menciptakan percikan yang dapat membakar bahan di sekitarnya. Nah, kemudian ada instalasi yang tidak sesuai. Pemasangan peralatan listrik yang tidak benar atau penggunaan sambungan yang tidak aman dapat meningkatkan risiko kebakaran. Lalu, penggunaan alat listrik yang tidak aman. Pemasangan peralatan listrik yang tidak benar atau penggunaan sambungan yang tidak aman dapat meningkatkan risiko kebakaran. Lalu, kurangnya pemeliharaan dan pemeriksaan rutin. Tidak melakukan pemeriksaan rutin terhadap instalasi listrik dapat mengakibatkan masalah yang tidak terdeteksi, seperti kerusakan pada kabel atau komponen yang lain dapat memicu kebakaran ataupun kecelakaan. Penggunaan listrik ilegal. Penggunaan listrik secara ilegal atau tanpa izin juga berisiko tinggi karena seringkali melibatkan instalasi yang tidak memenuhi standar keselamatan dan dapat menyebabkan kecelakaan serius. Nah, lalu apa saja sih penerapan K3L pada bidang kelistrikan? Penerapan K3L pada bidang listrik sangat penting untuk menjaga kecelakaan dan memastikan keamanan selama penggunaan serta instalasi sistem kelistrikan. Berikut adalah beberapa aspek penerapan K3L dalam bidang listrik. Yang pertama ada menerapkan standar operasional prosedur atau SOP. Nah, mengikuti prosedur yang jelas untuk setiap tahap pekerjaan listrik. Lalu ada pelatihan dan sertifikasi, yaitu untuk memberikan pelatihan kepada tenaga kerja tentang risiko dan cara kerja aman. Lalu ada penggunaan alat pelindung diri atau APD, yaitu wajib menggunakan APD seperti sarung tangan isolasi dan sepatu keselamatan. Lalu ada inspeksi dan pemeliharaan rutin untuk melakukan pemeriksaan berkala pada instalasi dan peralatan listrik. Nah, adapun kesimpulan pada hasil makalah ini adalah untuk melindungi pekerja dari berbagai risiko kerja seperti kejutan listrik, kebakaran, ledakan, dan bahaya lain. K3L dalam bidang listrik tidak hanya bertujuan untuk melindungi keselamatan pekerja, tetapi juga memastikan kelangsungan operasi yang aman dan produktif. Implementasi K3L melibatkan penggunaan alat pelindung diri atau APD, prosedur kerja yang aman, serta pemahaman mengenai regulasi dan standar yang berlaku. Nah, berikut daftar pustaka yang saya kutip dari beberapa sumber, ada jurnal, ada buku maupun peraturan-peraturan. Mungkin sekian itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.